Indonesia is a heaven of earth. Negeri yang melampaui semua ekspektasi. Gugusan pulaunya yang saling membentang dari sudut barat hingga sudut timur, di mana 2/3 luas lautan lebih besar daripada luas daratan, menjadi ciri khas sendiri bagi negara kepulauan terbesar kedua di dunia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sebagai negara yang berada pada perlintasan 2 benua dan 2 samudera, Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan laut, baik keamanan laut yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Begitu juga dengan keberadaan pulau-pulau kecil dan terluarnya, yang perlu mendapatkan perhatian karena menjadi tapal batas antar negara tetangga yang sama-sama penting. Menjaga pulau-pulau terdepan yang menjadi teras utama bagi wilayah Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Istilahnya saya udah ada jaminan. Hak saya di sini tidak ada yang bisa mengganggu-gugat, tidak ada yang istilah bisa mengusir saya. Alhamdulillah istilahnya saya nyaman berada di dalam rumah saya sendiri. Kalau seandainya nggak ada sertifikat, istilahnya saya berada di rumah tapi was-was, takut diusir sama orang lain karena aturan-aturan mereka. Jadi dengan adanya sertifikat, ada jaminan dari pemerintah, insya Allah ke depan kami merasa nyaman di pulau ini. Jadi alhamdulillah dengan adanya kami di sini, eksistensi kami di sini, pemerintah bisa melakukan semacam pembangunan dan sebagainya. Dan alhamdulillah Pulau Pelampung ini masih tetap bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus berupaya menjaga kedaulatan negara dengan melindungi pulau-pulau terluar Indonesia, memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, serta melindungi kelestarian budaya Indonesia melalui sertifikasi tanah masyarakat yang dilakukan Kementerian ATR BPN. Kami bangga memang dengan pemerintah hari ini, yang di pesisir pun sudah bisa disertifikat semua. Jadi memang sekali lagi saya sebut, memang bangga memang Bu. Puas kami sebagai masyarakat puas. Jadi hak kita sebagai masyarakat tuh memang ada. Kita tinggal di suatu pulau ini, kita tidak mengaku-ngaku ini pulau kita. Sebagai negara kepulauan, budaya maritim pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut. Interaksi ini dimungkinkan karena kehidupan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir memang bergantung pada laut. Karena kita tinggal di pulau ini sudah berapa turunan, dari di atas kakek kita lah, sudah berapa turunan menetap di sini. Jadi kita sudah menyatu. Tapi kalau kita orang pulau dipindahkan ke kota, itu tak akan nyambung. Pemberian hak atas tanah bagi masyarakat pesisir dan masyarakat yang tinggal di atas laut menjadi sangat penting karena terkait dengan eksistensi, kebebasan serta harkat dirinya sebagai warga negara Indonesia. Karena dengan adanya kepemilikan hak atas tanah dapat menjamin kesejahteraan warga negara yang lebih produktif. Menjaga pulau-pulau terdepan bukan hanya sekedar pulaunya saja, namun terdapat pula kebudayaan masyarakat seperti Pulau Penyengat yang memiliki kekayaan berupa peninggalan bangunan budaya Melayu dengan sejuta pesona dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya karena menjadi bukti bahwasannya di pulau kecil ini roda pemerintahan kerajaan Melayu dijalankan. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian Kementerian BPN, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjung Pinang dalam rangka menyelamatkan Pulau Penyengat, dalam rangka melindungi Pulau Penyengat tempat yang bersejarah ini, dalam hal menerbitkan sertifikat kepemilikan bagi masyarakat dan juga tempat-tempat cagar budaya untuk dilindungi. Pemerintah berhasil memenuhi kewajiban administrasi pertanahan dengan sistem informasi spasial dan yuridis, serta mengesahkan hak atas tanah, menciptakan kepastian hukum dan rasa aman. Hingga 17 Agustus 2023, lebih dari 106 juta dari target 126 juta bidang tanah terdaftar di Indonesia melalui skema seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap, redistribusi, dan lainnya. Meski demikian, untuk mencapai legalisasi hak atas tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2024 perlu mengatasi 4 masalah utama,
termasuk legalisasi tanah di wilayah pesisir, penyelesaian konflik agraria pada aset negara, tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Diperlukan komitmen lintas sektor, hubungan pusat daerah, dan partisipasi masyarakat guna mengatasi tantangan ini, serta mewujudkan tujuan program strategis nasional reforma agraria. Dalam rangka mendukung pelaksanaan gugus tugas reforma agraria, saat ini Kementerian ATR BPN menghadirkan platform Bumi GTRA yang merupakan wadah informasi GTRA tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota guna mempercepat penyelesaian permasalahan pertanahan yang menjadi agenda dari reforma agraria yang berbasis digital dengan prinsip keterbukaan dan kemudahan akses data dan informasi. Dalam menyelesaikan semua persoalan reforma agraria, Kementerian ATR BPN tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan adanya kolaborasi dan komitmen bersama dari seluruh unsur pendukung dan pemangku kepentingan untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita reforma agraria demi mensejahterakan rakyat. Untuk itu, negara hadir melalui GTRA Summit.